Yo, selamat datang di podcast misteri. Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh banget dari Gunung Halu, Anissa Lajuardi, yang akan menceritakan pengalaman horor-horor yang dialami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita horor. Langsung aja deh nanya-nanya apa gitu. Oke, nanya ini aja, gimana ceritanya bisa ngelihat hantu? Kenapa? Triggernya apa gitu? Bisa lihat yang kayak gitu. Apa ya yang nge-trigger aku bisa lihat kayak gitu? Gak ada hal-hal yang aku lakuin yang bisa bikin aku ngeliat atau berguru kayak gitu, nggak ada. Emang apa ya? Emang dari sananya aja gitu. Soalnya kan emang dari kecil juga bisa kayak gitu. Pokoknya nggak berguru atau melakukan ritual-ritual yang biasanya orang-orang lakuin buat dapetin hal kayak gitu. Aku nggak ada tuh. Malah aku sendiri aja bingung. Loh kok bisa kayak gini? Terus ya emang sadar-sadar juga pas udah gede gitu, pas umur berapa ya, sekitar kelas 2 SLTA lah. Umur berapa tuh? 17 ya? 16 17 apa berapa gitulah pokoknya. Atau mungkin ada turunan dari keluarga, dari siapa gitu. Terus kalau cerita pengalaman apa yang paling menyeramkan gitu, yang pernah Anissa alami? Keluarga nggak tahu juga sih ya, kayaknya nggak ada deh yang ikut-ikut kayak begituan. Cerita paling menyeramkan itu pas aku SD kayaknya. Iya, SD kelas 3. Dulu kan ada ini ya, Scooby-Doo tuh. Pasti nonton itu tiap malam. Nah, pas itu bapakku lagi nggak ada di rumah. Adik aku masih kecil. eh jadi kita cuma bertiga di rumah. Nah, waktu itu Scooby-Doo tuh mulainya jam berapa ya? Habis maghrib apa nggak tahu mau isya. Nah, aku kan nonton. Ibu aku di kamar, adik aku tidur deh kayaknya. Terus tiba-tiba aku tuh dengar suara yang minta tolong dengan suara lirih kayak di film-film gitu loh, yang tolong saya. Tapi Tolong aku. suaranya tuh kayak orang yang ngerasain sakit yang teramat sangat, pokoknya sakit banget, yang sedih, pokoknya merana lah. Aku dengerin lagi, kayak makin lama tuh makin jelas. Emang suaranya tuh kayak dari jauh, tapi tiba-tiba jadi deket gitu loh. Tolong aku. Suaranya yang pelan terus jadi jelas, makin jelas. Aku kecilin deh suara TV. Oh iya, suaranya makin jelas. Nah, aku teh lihat deh keluar. Kan sebelum keluar tuh emang ini ruang TV aku nonton, terus ke situ tuh ruang tamu. Di situ pintu kalau dibuka langsung tuh langsung keluar gitu. Ada kayak teras lagi gitu di rumahku tuh. Nah, pas itu aku lihat emang ada 3 cewek tuh. Yang satu tuh yang di tengah posisinya duduk hampir kayak mau ngesot kayak gitu. Yang 2 lagi memang berdiri, rambutnya emang panjang banget, hitam sekali. Dia emang minta tolong kayak gitu. Aku samperin, lama-lama kok serem ya, kok beda hawanya, makin deket makin menyeramkan. Tapi aku nggak ngeh. Sebelum mereka angkat mukanya ngeliatin, aku langsung balik lari. Aku langsung lari masuk ke kamar ibu. Terus aku langsung duduk di ujung kasur sambil terengah-engah karena emang takut ya, habis lari juga kan dari luar. Itu TV matiin. Nggak mau, sama ibu aja aku bilang. Kenapa sih susah banget sih? Apa sih? Cuman disuruh matiin TV doang. Nggak mau, aku bilang nggak mau. Ada yang minta tolong, kata aku tuh tolong. Ngomong apa sih? Pokoknya ibu aku tuh kayak yang kebingungan. Aku juga bingung ngomongnya kayak gimana. Masa ya aku bilang ada setan mah di luar, ada jin, ada hantu. Ya nggak bisa juga ngomong kayak gitu, orang shock juga aku. Pokoknya
tolong saya, aku malah ngomong kayak gitu. Udah pokoknya deg-degan itu, keringetan itu, padahal aku kelas 3 SD. Coba aku matiin TV, terus aku tanya, ada orang nggak di luar? Gak ada katanya. Loh, ya kali secepat itu ya. Pokoknya campur aduk lah pikiran perasaan, itu udah merinding banget itu. Sangat lekat ya di memori. Kejadian itu tuh emang benar-benar takutnya kerasanya tuh sampai hari ini, bahkan cuman cerita kayak gini aja masih kerasa rasa takutnya kayak gimana, inget banget. Terus pernah kan bapakku tuh nggak ada, maksudnya tuh dia lagi ke Bandung waktu itu jam berapa ya, biasanya pokoknya pulangnya tuh jam 10 jam 11 malam kayak gitu ya. Jadi kita tetap bertiga nih di rumah, tapi itu beda ya waktunya sama yang mbak Kuns tadi gitu. Nah ada yang ini loh, assalamualaikum, Assalamualaikum. tapi itu suara bapak banget, maksudnya bapak banget suaranya, makanya waalaikumsalam. Terus ke depan keluar tuh malam-malam jam berapa ya, jam 9. Kok nggak ada siapa-siapa di luar, tutup lagi dah. Nah ternyata yang ngalamin kayak gitu bukan aku aja, ternyata ibu aku juga ngalamin yang sama, kayak suara bapak kayak gitu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus keluar ibu Kang emang nggak ada siapa-siapa. Itu suaranya persis banget, Andre. Kelas 3 SD berarti masih kecil banget ya. Biasanya segede gitu juga udah ngerti hantu jin-jinan sih. Maksudnya udah ngerti hantu gitu. Kan dari kecil bisa lihat yang gitu-gitu tuh, yang kayak hantu gitu. Tersiksa gak sama penglihatan yang kayak gitu? Kayak yang jadi takut kemana-mana atau sakit-sakitan atau dikucilin sama orang yang kayak gitu-gitulah. Unik juga sih pengalaman terseram masih kecil. Biasanya kan kalau bisa lihat, apalagi udah gede ya, udah ngerti gitu, tiba-tiba ngelihat yang kayak gitu lebih, kalau udah gede kan lebih kayak serem banget itu, kerasa gitu seremnya itu, beda sama yang masih kecil yang nggak ngerti apa-apa. Kalau udah bisa gede kan ngelihat kayak gitu, itu serem banget. Cuman aku dari sebelum sekolah juga udah lihat yang kayak gitu, Andre. Dari nggak tahu dari usia berapa sih. Cuman kan orang-orang juga suka cerita, ih kamu malam-malam tau nggak waktu kecil tuh suka tiba-tiba ngajak sepedaan, ngajak main, pokoknya kayak gitu deh. Nggak tersiksa sih, soalnya kan aku juga nggak ngeh ya, nggak sadar kalau, bukan nggak sadar, emang nggak sadar sih, nggak belum bisa bedain mana orang mana bukan, kayak masih sama aja gitu, makanya ya udah sih, ya orang gitu padahal bukan. Kalau pas udah bisa ngebedain itu orang atau bukan, kayak let's say dari SMA sampai kuliah deh, gimana tuh, ketakutan banget gak kan? Terus cara ngehandle-nya gimana tuh? Terus kan Anissa kayak suka naik gunung tuh, pengalaman horor naik gunung gimana? Kayaknya di gunung lebih serem-serem gitu kan, di hutan gitu. Ya sadar aja gitu. Gimana ya, biasa aja sih sebenarnya, nggak yang setakut dan nggak semenakutkan kayak di film-film loh. Kita tuh kalau di film kan takut gara-gara musik, kalau aslinya ya emang mereka muncul aja tanpa ada iringan musik, nggak ada backsoundnya kan, jadi nggak kaget kayak di film-film sih. Di gunung ya, Kalau bayangan aku mah kayaknya serem aja gitu, walaupun tanpa backsound ya. Kayak yang tiba-tiba lagi sendiri tiba-tiba muncul gitu kan. Tapi kayaknya mungkin kamu karena emang dari kecil udah kebiasaan sih ngelihat yang kayak gitu. Ya jadi biasa aja pas gede juga. Ya kayaknya di gunung lebih seru aja gitu sih, di hutan itu kan jauh dari mana-mana, lebih serem gitu. Jadi ceritanya kayaknya lebih menarik gitu. iya kali ya, tapi kadang aku juga kalau lagi ngerasa takut takut gitu, lagi kalau di kosan, bukan kadang sih, dulu sering banget nginep di kamar teman saking takutnya tidur sendiri.